Saya, Arineta Novia Agatha Selahi dengan NIM 192231028 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai analisis pemenuhan gizi dengan menggunakan metode Webfood Report. Adapun yang pertama yaitu latar belakang di mana dalam menilai pola makan seseorang dapat dilakukan melalui evaluasi konsumsi pangan. Salah satu metode yang sering dipakai adalah Weight Food Report. Metode ini dilakukan dengan cara menimbang semua makanan minuman yang dikonsumsi selama periode tertentu, sehingga dapat memberikan data kuantitatif. Pencatatan makanan minuman ini dalam ukuran gram yang mencakup cara persiapan dan pengolahan makanan tersebut. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa memperoleh gambaran mengenai kebiasaan makan baik pada tingkat individu maupun kelompok yang selanjutnya dapat dianalisis untuk menilai kecukupan gizi. Kemudian ada pun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran pola konsumsi pangan mahasiswa berdasarkan hasil metode Weight Food Report. Yang kedua, bagaimana tingkat kecukupan asupan energi zat gizi makro mikro pada respon individu dibandingkan dengan standar AKG. Yang ketiga yaitu bagaimana rata-rata eh, konsumsi zat gizi makro dan mikro pada kelompok responden dibandingkan dengan standar AKG. Yang keempat yaitu bagaimana perbandingan hasil konsumsi responden individu dengan rata-rata konsumsi kelompok. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran pola konsumsi pangan mahasiswa berdasarkan hasil metode Webfood Record. Yang kedua, menganalisis tingkat kecukupan asupan energi, zat gizi makro dan mikro pada respon individu dibandingkan dengan standar AKG. Yang ketiga yaitu mengetahui rata-rata konsumsi energi, zat gizi makro dan zat gizi mikro kelompok responden yang dibandingkan dengan standar AKG. Yang keempat yaitu untuk mengetahui hasil perbandingan konsumsi respon individu dengan rata-rata konsumsi kelompok untuk melihat tingkat kecukupan asupan gizi. Berikut ini adalah hasil form food report individu pada hari pertama dan ini adalah hari kedua dan hari ketiga dan berikut ini adalah hasil total asupan zat gizi individu pada hari pertama, hari kedua dan juga hari ketiga. Di mana untuk dari 3 hari itu dapatkan hasil rata-rata asupan energi sebesar 986, protein sebesar 34,3 gram, lemak sebesar 35,2 gram, karbohidrat 130,1 gram, zinc sebesar 4 miligram, besi 3,2 miligram, kalsium 61,2 miligram, vitamin A 104,2 RE, vitamin C 115,5 miligram, gula 6,2 miligram, garam 281 gram. Dan adapun hasil pemenuhan zat gizi makro responden individu dan juga zat gizi mikro responden individu di mana untuk zat gizi makro untuk energi persen pemenuhannya sebesar 59,6 di mana belum memenuhi, protein sebesar 8,3% yang juga belum memenuhi, lemak sebesar 19,2% yang belum juga memenuhi, dan karbohidrat sebesar 31,5% yang juga belum memenuhi. Adapun untuk zat gizi mikro, di mana untuk Fe dan Ca masih dalam kategori kurang, untuk Na, gula, zinc, vitamin A, vitamin C dalam kategori tidak melebihi. Kemudian berikut ini adalah hasil total asupan zat gizi kelompok. Dan berikut ini adalah hasil total asupan pemenuhan zat gizi makro kelompok, di mana untuk tabel yang pertama yaitu tabel kelompok laki-laki untuk energi masih belum memenuhi, untuk protein sudah berlebih, untuk lemak belum memenuhi, dan juga karbohidrat belum memenuhi. Dan untuk kelompok perempuan, di mana untuk energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat masih belum memenuhi. Dan berikut ini adalah hasil asupan zat gizi mikro kelompok, di mana untuk vitamin A, vitamin C, zat besi, zinc, kalsium masih dalam kategori kurang, untuk natrium dalam kategori tidak melebihi, untuk gula dalam kategori tidak melebihi. Adapun hasil perbandingan asupan individu dan kelompok yaitu di mana asupan energi individu lebih rendah dibandingkan rata-rata energi kelompok. Asupan zat gizi makro yaitu protein, karbohidrat, lemak juga lebih rendah dibandingkan rata-rata kelompok. Kemudian untuk asupan zat gizi mikro
juga lebih rendah atau jauh di bawah rata-rata dari rata-rata kelompok. Secara keseluruhan, pola konsumsi kelompok lebih beragam dan cenderung lebih baik dalam pemenuhan mikronutrien dibandingkan responden individu. Kemudian untuk kesimpulan dari praktikum ini yaitu pola konsumsi individu masih jauh di bawah rata-rata kelompok dalam hal asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan sebagian besar mikronutrien. Jadi baik pada tingkat individu maupun kelompok juga menunjukkan pola makan yang belum seimbang dengan kecenderungan rendahnya asupan energi dan zat gizi mikro penting seperti zat besi, kalsium, vitamin A, dan vitamin C. Pola konsumsi ini mengindikasikan bahwa asupan sayur, buah, serta sumber pangan hewani yang kaya zat gizi masih terbatas. Jadi secara keseluruhan, responden kelompok memiliki variasi asupan yang lebih beragam dibandingkan responden individu, namun tetap belum mencapai tingkat kecukupan yang optimal. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama meningkatkan asupan energi dan protein dengan menambah porsi makanan pokok serta lauk hewani dan nabati seperti ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe. Yang kedua yaitu menambah konsumsi sayur dan buah setiap hari untuk memperbaiki asupan vitamin A, vitamin C, zat besi, dan juga kalsium. Dan yang ketiga yaitu mengurangi frekuensi konsumsi makan olahan tinggi natrium seperti mie instan atau makan kemasan supaya keseimbangan zat gizi tetap terjaga. Yang terakhir yaitu menerapkan menerapkan pola makan gizi seimbang sesuai pedoman gizi seimbang dengan memperhatikan variasi porsi dan juga frekuensi makanan. Sekian persentase dari saya. Terima kasih.